Hai, jadi dari Reels yang kemarin ada yang terus nge-DM dan WA kalau bahasan skripsinya terlalu pendek jadi minta dipanjangin. Jadi di Reels ini semoga bisa bantu teman-teman yang sekarang mau bikin skripsi atau yang nantinya mau bikin skripsi, karena di sini akan bahas tentang tips-tips ngerjain skripsi. Yang pertama, kalau untuk skripsi itu cari judul yang nggak ribet, terus juga yang emang kamu pahamin isu itu, terus kamu kuasain, terus kamu interest tentang isu itu. Terus cari satu jurnal yang benar-benar relate sama skripsi kamu, yang bisa kamu jadiin patokan topik apa yang bisa kamu kembangkan di dalam skripsi kamu itu. Terus susun dulu literatur reviewnya, jadi kamu kayak bikin satu dokumen literatur review khusus itu buat kamu pakai di bab 2 di tinjauan pustaka, karena itu akan benar-benar ngebantu. Terus juga kamu intinya tinggal kayak mengembangkan atau memparafrase dari literatur review itu. Lihat skripsi yang bekas senior kalian gitu, bekas kakak tingkat kalian yang udah bikin skripsi sebelumnya untuk riset. Kira-kira kita kegambar lah gitu. Sebanyak-banyak tanya juga, banyak-banyak bimbingan supaya penelitian yang akan kamu lakukan ini terus-terusan ke gambar gitu, karena terus-terusan dapat masukan-masukan dari yang kamu ajak diskusi ini gitu. Jadi ketika kamu udah ada judul, langsung konsul dosen pembimbing, mulai dari mungkin ada masukan dari dosen pembimbing terkait metode apa yang atau teknik penelitian seperti apa yang bisa digunakan gitu untuk masukan untuk kita. Jadi bukan nol banget ketika kalian setor judul ke dosen pembimbing untuk diskusi. Bikin daftar isi yang sesuai sama pedoman skripsi, mulai dari bab satunya itu apa, bab 2-nya itu apa, terus ada apa aja subbab-subbab yang harus ada di bab itu. Terus kamu bikin di satu dokumen baru itu, mulai dari cover sampai daftar pustaka, itu udah posisinya udah kamu setting sesuai dengan pedoman skripsi. Sebelumnya kalau misalkan emang kalian masih belum terlalu menguasai tools di Microsoft Word, banyak lihat-lihat tutorial dulu. Aku dulu supaya memudahkan kita bimbingan itu, jadi setiap babnya itu kita bikin di dokumen yang berbeda-beda gitu. Soalnya kalau misalkan dari awal dalam semua bab itu udah ada di dalam satu dokumen beserta perintilan-perintilan lainnya, biasanya ada kesulitan ketika kita nge-copy paste atau misalkan tiba-tiba spacing berubah. Jadi kita tuh punya 7 file. File pertama dokumen literatur review yang isinya semua referensi yang akan kita gunakan di tinjauan pustaka ataupun buat kita pakai di bab-bab yang lain. Terus yang kedua itu dokumen bab 1 sampai bab 5. Terus satu dokumen terakhir itu adalah dokumen layout yang udah sesuai dengan settingan di pedoman skripsi kita. Terus pastiin juga dari awal dosen kamu itu tipikal yang kualitatif banget atau kuantitatif banget. Terus dia juga kira-kira kalau misalnya kita kuantitatif, apakah dia tipikal yang wajib SPSS atau wajib manual atau kalau membebaskan. Kalau misalnya memang membebaskan, aku menyarankan untuk pakai SPSS. Kalau misalnya kita pakai komputer atau pakai sistem gitu kan, kayak perhitungannya tuh udah sangat pasti. Sekalipun ada kesalahan, itu mungkin kesalahan kita menginput data. Untuk meminimalisir kesalahan dalam perhitungan atau dalam olah data, kalau aku sih pakai SPSS karena menurut aku mudah, tapi mungkin ada aplikasi lainnya, aku lupa. Nah, untuk sisanya itu intinya tergantung hasil bimbingan atau hasil diskusi kamu sama dosen pembimbing kamu. Juga kalau misalkan dikasih revisi, itu jangan ngeyel, terima aja. Maksudnya pasti mereka lebih tahu apa yang memang bagus untuk penelitian kamu. Terus juga seimbangkan pertemuan kamu dengan dosen 1 dengan dosen 2, kecuali kalau misalkan memang antara kedua belah pihak mempersilahkan untuk bimbingan ke salah satu pihak aja karena kesibukan atau apa, itu terserah. Terus juga kalau misalnya ada revisi dari dosen pembimbing, itu langsung direvisi, jangan ditunda-tunda, jangan ikutin magernya temen, kerjain aja gitu. Setiap ke fakultas atau setiap ke kampus itu aku selalu bawa-bawa laptop atau bawa-bawa buku bimbingan, walaupun agenda aku pada saat itu bukan untuk bimbingan atau bukan untuk ketemu dosen kayak gitu. Terus aku juga amat menyarankan kalian beli Turnitin yang 1 tahun gitu loh, dari sekarang. Gak dari sekarang sih, maksudnya dari tahun yang kamu akan mengerjakan skripsi, karena enak banget nih kalau misalkan kalian punya Turnitin, terus kalian cek setiap, kalau aku waktu itu setelah selesai ngerjain satu bab itu selalu aku turnitin, karena kan pasti kita juga mengutip kata-kata orang gitu, mengutip kata buku, jurnal kayak gitu, dan kira-kira apa aja yang perlu kita parafrase. Setelah itu langsung kita cek lagi. Dan kalau misalkan kita cuma ke teman gitu kan, itu biasanya juga memakan waktu lama kan, ngantri dan lain sebagainya. Nah, jadi itu beberapa tips skripsi yang bisa aku bagiin, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang dengerin atau yang nonton. Pokoknya
dicatat aja poin-poin inti dari beberapa menit yang aku bikin ini. Gitu aja, semoga bisa bermanfaat.